Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan karunia dan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang ilmu laduni. Ada kelompok yang menyatakan bahwasanya mereka tidak percaya dengan ilmu laduni. Sekte Wahabi misalnya, mereka tidak meyakini adanya ilmu laduni. Bahkan salah satu tokoh Wahabi yang bernama Yazid Jawas menyatakan bahwasanya ilmu laduni adalah ilmu setan, sehingga menurutnya ilmu laduni adalah ilmu kesesatan. Benarkah demikian? Mari kita kaji bersama-sama. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja sangat meyakini tentang keberadaan ilmu laduni. Ilmu laduni adalah bagian dari kajian ilmu tasawuf atau sufisme. Dalam ajaran Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dianut oleh warga Nahdliyin, sumber ajaran Islam atau sumber dari Al-Quran itu ada 3 pokok yang dimuat, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Atau bahasa lainnya, iman, Islam, dan ihsan. Jika iman itu berkaitan dengan tauhid atau dengan akidah, Islam itu berkaitan dengan syariah atau fikih, kemudian akhlak atau ihsan berkaitan tentang tasawuf atau tentang sufisme. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu laduni bagian dari ilmu tasawuf atau ilmu sufisme, di mana hal yang berkaitan dengan ilmu sufisme atau tasawuf itu sesuatu yang metafisik atau sesuatu yang tidak bisa dikaji secara ilmu pengetahuan atau sains. Nah, berkaitan dengan ilmu laduni, ada sumber di dalam Al-Quran yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ilmu laduni itu ada. Ya, menurut Al-Quran itu ilmu itu dibagi menjadi 2. Ada ilmu kasbi atau ilmu kasabi, dilakukan dengan cara belajar pada umumnya atau pada lumrahnya, yaitu menuntut ilmu seperti biasanya seorang santri. Kemudian yang kedua adalah ilmu kasfi atau mukasyafah. Ilmu yang kedua ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih atau kepada para aulia Allah, termasuk bisa saja diberikan kepada nabi atau rasul atau kepada orang-orang yang soleh. Nah, tentang ilmu kasbi dan ilmu kasfi, ilmu biasa dan ilmu laduni, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nahl 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, Allah telah
mengeluarkan manusia dari perut seorang ibu, dan Allah kemudian mengajarkan kepada manusia, kepada kita semuanya dengan tiga ilmu. Yang pertama adalah ilmu sam'a wal absar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Inilah yang disebut dengan ilmu kasbi atau ilmu yang didapat dengan cara belajar. Kemudian wal afidah, dengan ilmu hati. Inilah yang disebut dengan ilmu kasfi atau ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sudah ma'rifatullah, atau hamba-hamba yang terpilih, yang makomnya atau derajatnya mulia di sisi Allah. Kemudian diperkuat lagi dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwasanya Allah juga berfirman, wa'allamnahu min ladunna ilma, ya, dan Allah telah, atau kami telah mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Khidir, wa'allamnahu min ladunna, dari sisi kami, ilma, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi dalam sejarahnya atau dalam riwayatnya, Nabi Khidir ini termasuk nabi yang mendapatkan ilmu laduni, yaitu Allah memberinya ilmu yang terpilih atau ilmu khusus, miladunna, yaitu dari sisi kami atau dari sisi Allah, karena ketaatan atau rahasia yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka jelaslah bahwasanya ilmu laduni dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada, bahkan itu diyakini sebagai ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ma'rifatullah. Kemudian mengapa akidah Wahabi atau aliran Wahabi anti dengan ilmu laduni? Karena jelaslah bahwasanya mereka juga anti dengan ilmu tasawuf atau anti dengan ilmu sufi. Jadi yang mereka kaji dalam kajian Islam atau kajian Al-Quran hanya akidah dan syariah, hanya ilmu iman dan ilmu keislaman, hanya tauhid, yaitu tentang akidah, dan yang kedua hanya tentang ibadah. Maka wajar saja kemudian mereka sangat keras, sangat ekstrim, sangat eksklusif, sangat tekstual dalam memahami ajaran agama. Mereka menolak kebenaran dari kelompok atau umat Islam yang lainnya. Menurut mereka kebenaran itu tunggal, jadi merekalah yang layak untuk memonopoli kebenaran. Tidak ada kebenaran dari kelompok selain kelompok mereka. Maka jelaslah Wahabi ini yang pertama hanya meyakini tentang tauhid, itu pun tauhid yang bersifat trinitas atau tri tauhid, hanya konsep tiga tauhid yang mereka kaji berdasarkan konsep yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, ilahiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Kemudian dalam syariah mereka hanya mengutip atau beribadah sesuai dengan praktik-praktik guru-guru mereka, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian bin Bas, dan kemudian Utsaimin. Kemudian diperkuat dalam hadis, yaitu mereka mengutip hadis yang bersumber dari Al-Bani. Itulah yang menjadi alasan kenapa kelompok Wahabi sangat benci atau sangat anti sekali dengan ilmu tasawuf atau ilmu sufisme, sehingga dengan demikian otomatis mereka anti dengan ilmu laduni. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari kelompok-kelompok sesat di luar kelompok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.